dan harta. Kalau ini terbuka untuk kedua jenis jihad yang sebelumnya, dengan lisan dan dengan fisik. Jadi ada orang, misalnya ada orang yang menyampaikan agama Allah, dia membela, dia menyebarkan Islam seperti para kristolog kita misalnya. Kristolog cukup banyak ya, Dr. Zakir Naik sebelumnya juga cukup banyak yang lain, dan ada juga sekarang generasi baru datang misal, lalu kita support mereka dengan harta kita. Tujuannya agar agama Allah disebarkan, dia mengislamkan orang misalnya, ya, atau kita support para ulama-ulama, pembentukan majelis ulama misalnya Indonesia atau yang semisalnya lah, yang kita support agar, atau pesantren-pesantren, ya, yayasan-yayasan sosial yang bergerak untuk mempertahankan agama ini dengan cara membantu orang-orang susah sehingga mereka tetap dalam agama mereka, karena kan kalau mereka miskin susah bisa dibeli akidah mereka dengan sepiring nasi, sepasang pakaian dan seterusnya. Nah ini semua namanya berjuang dengan harta kita. Begitu juga dengan orang tadi perang secara fisik, kita juga bisa dukung, ya, kita bantu suplai misalnya senjatanya atau apalah yang berhubungan dengan masalah itu. Maka ini semua termasuk jihad, ya. Nah ini gambaran tentang masalah jihad. Tentu orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka tidak suka kita membahas bab ini, ya. Bahkan mereka berharap bab ini tidak pernah disinggung sama sekali di kalangan kaum muslimin. Sehingga anak-anak kecil kita ya tidak tahu tentang apa itu jihad. Ibu-ibu, bapak-bapak banyak tidak tahu. Dan di masa kita ini Allah perlihatkan depan mata. Gaza, Palestina dibombardir, dibunuh, tidak ada alasan. Kecuali mereka menuduh di sana, anak kecil pun dibunuh mereka anggap teroris. Perempuan dibunuh dianggap teroris. Ini nggak ada alasan, omong kosong. Satu dunia semua tahu dengan akal sehat kalau itu pelanggaran. Gitu kan. Ini pemusnahan massal. Tapi tidak ada satupun negara Islam yang datang membawa pasukannya ke sana. Kenapa? Padahal mereka semua negara-negara ini punya militer. Karena nggak tahu tentang jihad itu. Mereka nggak pelajari tentang jihad. Padahal ini penting sekali untuk dipelajari. Di masa hidup Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, pada saat beliau belum punya kekuatan di Mekah, 13 tahun berdakwah di sana dari umur 40 sampai 53 tahun, itu beliau belum punya kekuatan. Tidak punya kekuatan militer, tidak punya kedudukan, bahkan diperangi oleh orang Quraisy sampai beliau hijrah ke Madinah. Nah setelah hijrah di Madinah, 10 tahun di Madinah, karena beliau sudah menjadi raja, beliau punya kekuatan, maka ulama mengatakan per 1 bulan pasti ada peperangan, jihad, selama 10 tahun. Ya, baik itu membela wilayah Madinah yang akan diserang oleh musuh, ataupun beliau mendengar ada musuh-musuh yang ingin menyerang Madinah, maka beliau menyerang terlebih dahulu. Ya. Atau ada musuh yang berkhianat, dari kesepakatan damai dengan umat Islam. Nah ini contoh-contohnya cukup banyak. Kayak misalnya waktu orang-orang Quraisy keluar ke Badr tahun 2 Hijriah. Di tahun 16 Ramadan. Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Mereka keluar untuk menyerang muslimin. Maka di situ wajib melawan. Gitu kan. 1 tahun setelahnya itu tanggal 16 atau 15 Syawal. Ya kurang lebih. Itu tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Mereka menyerang wilayah Madinah. Uhud itu masuk wilayah Madinah. Maka mereka mau menyerang dengan 1000 pasukan. Nabi SAW melawannya. Kan gitu. Nah kalau musuh-musuh yang mau menyerang Madinah seperti suku Hawazim. Suku Hawazim ini sekitar wilayahnya sekarang di kota Taif. 70 km dari kota Mekah. Dulu mereka punya pasukan besar. Dari suku Hawazim mau menyerang Madinah. Maka Nabi SAW menyerang mereka terlebih dahulu. Dan contoh masalah pengkhianatan adalah orang-orang Quraisy. Setelah kesepakatan Hudaybiyah, ya, itu mereka ada kesepakatan damai dengan umat Islam 10 tahun. Tidak boleh saling perang menyerang, tidak boleh serang menyerang ya, dan beberapa butir-butir kesepakatan. Tapi rupanya mereka berkhianat. Maka Nabi SAW membentuk 10.000 pasukan menyerang kota Mekah dan menaklukkan. Dan mulai semenjak itu sampai sekarang kota Mekah menjadi kota kaum muslimin. Gitu kan? Bahkan Ka'bah rumah Allah menjadi suci dari patung-patung yang mereka taruh untuk disembah sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Nah ini fungsi-fungsinya cukup banyak. Ibnu Qayyim rahimahullah punya satu statement yang menarik. Dan saya melihat ini adalah berita gembira bagi para pejuang kita. Yang sudah meninggal dunia karena membela dan memerdekakan negara kita. Contoh kita bicara lingkup Indonesia aja. Apalagi juga termasuk orang yang terus berjuang. Ya, saya Masya Allah dapat informasi di sini. Ibu-ibu punya pasangan hidup banyak yang bergerak di Polri ya. Semua ini adalah hal yang sangat baik, hal yang sangat baik. Ibnu Qayyim berkata begini,
tidak diragukan lagi siapapun di antara kaum muslimin yang menjadi penyebab satu wilayah itu dibebaskan sehingga umat Islam bisa leluasa beribadah di situ. Kayak kita waktu Indonesia dulu dijajah oleh Belanda 350 tahun. Terus kita berjuang melawan. Terus Belanda dikalahkan. Nah, merdekalah Indonesia. Kata beliau, ini bukan masalah Indonesianya, tapi semua wilayah yang sama hukumnya ini. Kata beliau tidak diragukan lagi siapapun yang berjuang sehingga membuat satu wilayah umat Islam itu terbebaskan dan umat Islam bisa leluasa beribadah di situ. Kayak kita sekarang setelah mereka merdeka bebas bangun masjid, pesantren, ya pengajian kayak begini segala macam. Maka semua mujahid atau para pejuang itu meraih pahala. Semua mujahid atau pejuang itu akan meraih pahala semua kebaikan yang dikerjakan oleh umat Islam di wilayah yang telah dibebaskan itu. Walaupun si mujahid itu tinggal di rumahnya atau sudah meninggal dunia. Ya, jadi semua masjid-masjid yang dibangun sekarang, ya pesantren-pesantren, itu pejuang kita semua panen pahalanya karena mereka menjadi penyebab kita merdeka. Nah, seperti itu. Nah, masuk dalamnya adalah siapapun yang terus berjuang untuk mempertahankan kayak di angkatan bersenjata kita misalnya. Mereka terus standby kapan saja ada yang mau coba menyerang ketentraman kita sehingga masjid nanti terganggu umat Islam. Ini maka jadi pahala. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang ulama yang 40 tahun mengajar di Masjid Nabawi dan beliau sudah wafat. Beliau membahas dalam bab jihad bahwasanya siapapun yang sudah masuk militer di wilayah umat Islam dan mereka standby untuk menjaga ketentraman, kedamaian, kemerdekaan mereka, maka mereka dihitung sedang ribat. Mereka dihitung sedang ribat. Nanti akan kita jelaskan di salah satu bahasan kita tentang masalah keutamaan ribat. Ribat itu berjaga-jaga di wilayah yang kemungkinan wilayah itu membutuhkan keamanan, ya, sehingga musuh tidak bisa masuk. Ya, perbatasan-perbatasan negara misalnya. Nah, itu semua itu dihitung ribat. Dan kata Nabi SAW, ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi seluruh angkatan bersenjata kita itu mereka tiap hari mendapatkan pahala ribat. Ribat itu artinya mereka satu hari saya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Karena mereka selalu standby. Kapan tiba-tiba Indonesia diserang, mereka akan melawan. Kan begitu. Nah, ini keutamaan yang luar biasa sebenarnya. Ya. Nah, itu bagian kecil daripada keutamaan jihad. Ya. Nah, kita sekaligus juga menepis banyaknya orang-orang yang menyalahgunakan istilah jihad sehingga merusak citra jihad itu sendiri. Seperti kita pernah dengar di Indonesia ada yang orang bom bunuh diri, mengacaukan. Di Jakarta pernah terjadi, di Bali pernah terjadi. Mereka menyerang orang-orang yang dianggap non-muslim atau kafir yang datang bertamu atau jadi turis Indonesia dengan alasan orang kafir. Ini semua tidak benar. Ini semua tidak benar. Karena jihad tidak pernah diajarkan di dalam bab ini untuk mengadakan kerusakan. Tidak pernah. Nabi SAW mengingatkan kalau kalian sedang berperang, gunakanlah nama Allah, Bismillah. Ya, kemudian di jalan Allah. Ingat, jujur, jangan pernah kalian berkhianat, jangan ingkari janji, ya. Jangan membunuh anak kecil. Ya, dalam riwayat lain, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang tua, ya, orang-orang yang lemah. Tidak dilarang untuk merusak fasilitas umum, gitu kan? Tidak boleh membunuh hewan-hewan. Ya, banyak larangan-larangan dalam Islam, gitu ya. Orang yang sudah menyerah tidak boleh dibunuh. Nggak ada mutilasi dalam Islam, tidak boleh membakar. Ya, kalau dalam Islam itu, kalau jihad sudah ditusuk, mati, udah nggak ada lagi mutilasi. Ya, tidak ada gangguan seperti orang-orang Quraisy waktu mutilasi para sahabat di perang Uhud. Nabi nggak balas itu pada saat Nabi menang di Mekah. Bahkan terbalik, orang-orang Mekah dan terus dikenang dalam sejarah Islam, kenangan yang luar biasa bagaimana akhlak Nabi SAW membawa 10.000 pasukan ke Mekah tanpa melakukan kerusakan. Padahal waktu itu, Nabi SAW punya hak untuk membunuh semuanya tokoh-tokoh Quraisy. Karena 13 tahun Nabi di Mekah semuanya disiksa. Nabi lagi sholat, lehernya diinjak, dituangkan kotoran unta, lagi tawaf dikatakan penyihir, penyamun, pembohong, segala macam. 13 tahun Nabi SAW disiksa. Sampai akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Waktu pasukan beliau masuk ke Mekah, beliau kumpulkan semua orang-orang Quraisy di sekitar Sofa, ya. Bukit Sofa yang biasa kita sa'i antara Sofa dan Marwah, beliau kumpulkan di sana sampai beliau mengatakan, wahai Quraisy, kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kalian? Karena di masa itu orang semua tahu kalau raja seperti Nabi sudah masuk menguasai satu kota, satu negeri dengan pasukan 10.000 orang. Itu berarti mereka leluasa mau membunuh silakan, mau mengambil semua harta silakan.
Orang-orang Quraisy karena ketakutan mereka mengatakan, hai Muhammad, engkau adalah saudara kami, engkau adalah orang yang punya akhlak yang mulia. Sebelumnya mereka katakan Nabi penyihir, penyamun, pendusta gitu ya. Maka mereka kaget atau Nabi SAW mengatakan, semua perkara jahiliyah, makan bangkai, ya, tak sembah patung, ya, kemudian sembelih untuk selain Allah, berzina, macam-macam, pakai jimat, mempercayai dukun, itu semua di bawah kaki saya, kata Nabi. Nggak ada lagi peraturan itu. Nggak boleh ada lagi pelanggaran, nggak boleh makan bangkai, nggak boleh berzina, nggak boleh ada transaksi riba, nggak boleh, semua dilarang oleh Nabi. Ya, dulu itu di fase di Mekah dulu, di masa jahiliyah, siapa yang punya jabatan kalau melanggar tidak dihukum. Nabi SAW mengatakan semua itu urusan jahiliyah, tidak ada lagi di bawah kaki saya. Yang salah-salah akan dihukum. Lalu kemudian beliau mengatakan, ketahuilah saya sudah maafkan kalian semua, tidak ada yang dihukum satupun, dan tidak ada rumah dan harta mereka menjadi harta rampasan perang. Padahal waktu itu rumah mereka, harta mereka bisa jadi ghanimah namanya, harta rampasan perang. Tapi Nabi SAW tidak ambil itu. Lalu Nabi SAW menghancurkan 360 patung yang mereka taruh dekat Ka'bah, ya, sambil menunjukkan pada mereka kalau keyakinan kalian salah. Karena patung ini kalian ukir, kalian yang bentuk sendiri, gitu ya. Kenapa harus disembah? Nah seperti itu. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita yang luar biasa bagaimana sebenarnya jihad. Jadi orang yang bom sana sini dirinya, menghancurkan tuh hari bom hotel, bom turis yang datang, ini dari mana hukumnya? Tidak pernah Islam mengajarkan, apalagi di bawah bab jihad di situ. Karena mereka kan tersebar itu cuplikannya ya. Kalau mereka itu adalah berjihad, mereka anggap dirinya mati syahid. Gitu. Saya cuplikan itu ada salah satu yang bom dirinya di Kuningan ya waktu itu ya. Dia sampai buat cuplikan, dia bilang kalau istri sama anak saya lihat cuplikan ini, berarti saya sudah di surga. Ini kebodohan ini. Dia bom dirinya. Dalam Islam itu namanya bunuh diri. Bunuh diri tidak ada mati syahid. Saya kuatkan ini dengan riwayat Imam Bukhari. Di perang Uhud pernah ada satu orang namanya Kazman. Orang ini Muslim, ya, penduduk Madinah. Dia orangnya fisiknya kuat, berani sekali. Dia waktu masuk melawan orang-orang Quraisy itu dia banyak masuk dan banyak korbannya, banyak yang meninggal, banyak yang jadi luka-luka. Maka sahabat bilang orang ini ahli surga. Karena melihat keberanian dia gitu. Kata Nabi SAW tidak. Dia di neraka. Dia di neraka. Maka sahabat ada yang penasaran mau tahu. Kenapa orang ini berani sekali. Banyak korbannya. Kok malah dia Nabi bilang di neraka. Harusnya kan dia di surga gitu. Maka ada yang ikutin sampai akhirnya melihat orang ini rupanya. Waktu dia nyerang musuh. Ada satu musuh ayunin pedangnya. Betisnya kesobek. Karena dia kesakitan, dia ke pinggir medan perang, dia turun dari kudanya, kemudian dia ambil pedangnya, lalu dia bunuh diri. Dia bunuh dirinya sendiri, sambil dia mengatakan, saya berperang untuk membela kaum saya. Maka sahabat jadi faham, oh ternyata orang ini ya mati bunuh diri, bukan mati syahid. Maka nggak mungkin masuk surga. Nah begitu dengan orang yang bom dirinya itu. Dari mana ceritanya dia bisa bom diri? Kalau kita masuk medan perang, kita bawa bom, kita lempar, tidak sengaja kita kena percikannya, kita juga mati, nah itu oke. Tapi kalau dia bom dirinya, dia bunuh diri dulu gitu kan. Nah itu tidak benar. Apalagi mengganggu ketentraman di negara kayak kita Indonesia, negara yang sudah aman, sudah merdeka. Kenapa dia buat kekacauan? Dan membawa nama Islam lagi, bawa jihad, ini semua keliru. Makanya tidak ada satupun ulama yang mendukung perbuatan-perbuatan mereka itu. Ya termasuk sekarang walaupun sudah tidak ada alhamdulillah dan semoga tidak akan pernah ada lagi di negeri kita. Tapi tetap kita selalu ingatkan kalau sedang membahas bab jihad. Kalau itu perbuatan keliru. Sama dengan orang-orang kafir yang jadi turis. Mereka itu diberikan visa oleh pemerintah kita. Tidak ada urusannya mereka bisa dibunuh. Enggak ada. Itu namanya orang-orang kafir zimmi. Orang-orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Atau mu'ahad nama lainnya yang dalam perdamaian dengan umat Islam. Nabi SAW mengatakan man ada zimian kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang mengganggu orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam maka dia menjadi musuhku hari kiamat. Bukan urusan kita. Kalau dia datang di Bali segala macam. Saya pernah waktu tablik akbar di sana. Kebetulan panitia pengajian itu rupanya anak-anak muda yang pernah menjadi tour leadernya turis-turis ya. Temani orang di pantai segala macam gitu. Tapi mereka sudah ikut pengajian, mereka tobat. Mereka nggak mau lagi kerja itu. Ya, karena pasti temani minum khamr lah, apalah, pakaian terbuka. Terus saya tanya, saya bilang, kalau seandainya antum ini, anda semua di sini, setelah hijrah seperti ini, terus kemudian mendakwahi bule-bule yang datang itu dengan cara berikan selebaran dalam bahasa Inggris, karena mereka semua bisa bahasa Inggris, tentang apa itu Islam saja. Dikasih
Karena di situ ada orang muslim yang punya restoran, ada orang muslim yang punya toko handphone, banyak orang datang. Bisa nggak dikasih selebaran itu? Atau buku-buku, atau Al-Quran terjemahan bahasa Inggris? Oh bisa sekali Ustaz. Nah itu yang benar. Dakwahi mereka. Jangan mereka diganggu. Sehingga mereka menilai Islam buruk, mereka menilai negara kita buruk. Itu nggak bisa. Dakwahi mereka karena mereka belum tahu. Dan ternyata betul waktu saya tanya, ada nggak di sini orang-orang bule yang masuk Islam? Oh banyak Ustaz. Banyak. Karena muamalah yang baik dari umat Islam dalam mendakwahi mereka. Nah itu yang benar. Nggak boleh kita sembarangan main tumpahkan darah orang. Nah ini berhubungan sekali dengan bahasan jihad itu sendiri. Ya. Dan saya yakin semua agama pasti punya namanya perang suci. Ya, membela kehormatan agamanya, penganutnya. Nah itu Islam juga begitu. Nah, baik, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang jihad itu sendiri. Ada bab khusus di sini. Dan di cetak pertamanya, karena ini saya lihat di sini dibagi menjadi 3 bahagian ya tentang masalah jihad itu sendiri perintahnya, kemudian ada masalah ribat, mengikat diri di jalan Allah, dan ada mati syahid. Nah, saya tidak tahu ini kita bisa selesaikan beberapa hadis, tapi kemungkinan besar saya lihat kita butuh 2 pertemuan ya untuk menyelesaikan bab jihad ini. Kita mulai saja membaca hadis pertama ada di halaman 61. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wa bi rasulih wa aqama as-salata wa shama ramadhana kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah. Jahada fi sabilillah aw jalasa fi 'ardihi allati wulida fiha." Faqalu ya Rasulullah, afala nubashshiru an-nas? Qala inna fil jannati 100 darajatin 'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وعلى الجنة أراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. Terjemahannya, kata Nabi SAW, ini ilmu yang dalam sekali ya. Satu hadis tapi bobotnya luar biasa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya seperti kita sudah muslim ya, mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib bagi Allah memasukkannya ke dalam surga. Baik ia berjihad di jalan Allah atau hanya diam di tempat ia dilahirkan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa tidak kita beritakan kabar gembira ini pada orang-orang? Maka kata Nabi SAW, sungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi para mujahid di jalannya. N-nya besar kata ganti Allah, antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Maka jika engkau meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena Firdaus itu terletak di tingkat paling utama dan juga tingkat tertinggi. Saya menduga, kata perawi hadisnya, beliau bersabda, di atas surga Firdaus, atapnya adalah singgasana Ar-Rahman. Di atasnya surga Firdaus, bukan atapnya, tapi di atas surga Firdaus adalah singgasana Allah. Dan sungai-sungai surga mengalir dari tempat itu. Ini baru saya bacakan terjemahannya. Kita akan masuk lebih dalam di dalam penjelasan hadisnya. Ya, namun sebelum kita panjang lebar membelah hadis-hadis ini, saya akan bacakan lanjutannya ya. Di situ di halaman 62 penulis mengatakan makna tanda kutip daripada potongan hadis hanya diam di rumahnya. Kan tadi dikatakan ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, maka dia wajib masuk surga, baik dia berjihad atau dia duduk di negerinya saja. Yang penting dia udah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia sudah sholat, dia sudah zakat, dia puasa Ramadan, maka dia dianggap masuk surga, kan gitu. Maka di sini dikatakan yang dimaksud dengan berdiam di rumahnya adalah mengandung kelenturan agama Islam bagi siapa yang terhalang oleh keadaan untuk berjihad, dan bahwa dia tidak terhalang untuk mendapatkan pahala. Bahkan dia memiliki iman dan konsistensi terhadap amal-amal faridah yang diwajibkan yang mencapainya kepada surga, walaupun masih di bawah derajat para mujahidin. Jadi kayak Bapak Ibu tidak ada jihad, kita di Indonesia tidak ada perang nih. Di Palestina perang kita tidak diwajibkan karena kita tidak ada perintah dari pemerintah kita untuk pergi ke sana. Kita bukan di lokasi ya, bukan lokasi yang sedang berperang ya, sehingga kita wajib berperang. Dan juga kita
bisa membantu mereka dengan cara lain. Dan kita juga bukan sedang berhadapan dengan musuh, maka kita tidak wajib, bukan fardu ain. Tapi kita membantu mereka dengan cara-cara lain. Nah, seperti ini kita sekarang lah kayak gini, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau azan kita sholat, puasa Ramadan kita puasa, ya, ada perintah zakat kita keluarkan zakat. Maka kalau kita meninggal masuk ke dalam surga, gitu kan? Ini yang dimaksudkan oleh beliau. Di sini penulis mengatakan makna hanya diam di dalam rumah ini berarti menandakan kelenturan agama Islam, di mana kalau orang yang terhalangi pergi berjihad, mereka tidak bisa perang, tetap mereka bisa dapatkan surga, ya, walaupun mereka di rumah-rumah mereka, ya, gitu. Walaupun orang yang pergi berperang lebih tinggi derajatnya, kan gitu. Itu dimaksud dengan potongan ini. Ibnu Hajar berkata atau menyimpulkan rahimahullah dari zahir hadis, maksudnya nampak dari hadis ini bahwa yang dimaksud adalah janganlah memberi kabar gembira pada orang-orang tentang apa yang aku, maksudnya Rasulullah SAW sebutkan, yaitu tanda kutip hadisnya, bagi siapa yang beriman dan mengerjakan kewajiban maka ia akan masuk surga, sehingga mereka akan mencukupkan diri dengan hal itu dan tidak meningkatkan diri kepada derajat yang lebih tinggi dengan berjihad. Maksudnya di sini kan ada tadi sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa kami tidak sampaikan berita gembira ini? Biarkan kami sebarkan. Ayo, cukup beriman kepada Allah dan hari akhir, sholat, zakat, puasa Ramadan, masuk surga. Ya, kata Nabi SAW, jangan. Kalau itu selalu dijadikan sebagai bahan ceramah terus menerus, ya, bukan kebetulan momennya kayak kita lewat sekarang kita bahas, ya. Selalu jadikan pegangan, nanti orang-orang tidak mau berperang. Orang-orang tidak mau kejar derajat yang lebih tinggi, ya. Tapi bukan berarti tidak boleh disampaikan. Cuma jangan jadikan itu selalu materi inti, ya. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian dimaksud dengan potongan al-awsat, ya, yang paling adil dan paling utama. Kan tadi dikatakan Allah menyiapkan di surga 100 derajat bagi para mujahidin. 1 derajat jaraknya antara langit dan bumi. Dan kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus karena dia awsatul jannah. Awsat ini bukan artinya pertengahan, tapi tempat yang paling utama. Ya. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa terkadang derajat seorang mujahid dapat diraih juga oleh selain mujahid. Kalau kita tidak sempat perang, bisa nggak kita dapat fasilitas seperti para mujahid di surga? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Beliau mengatakan bisa jadi dengan niat yang tulus. Nanti kita bahas hadisnya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tulus sekali ingin mati syahid misalnya, toh kita juga akan mati di waktu itu dan di tempat itu kan. Kita mohon agar pada saat mati kita mati syahid. Kita tulus, walaupun kita mati di atas ranjang akan dapat pahala mati syahid. Sesuai dengan niat kita. Bapak Ibu ingin sekali haji, tapi belum Allah mudahkan, gitu kan. Mungkin harta, mungkin kesempatan, belum ada. Terus kita meninggal. Dengan niat itu kita dapat pahala haji. Karena kita sudah niat tulus tapi ya, karena Allah. Lalu kalau Bapak Ibu tanya saya, terus apa bedanya Ustaz kalau gitu orang yang pergi perang dengan orang niat saja? Beda. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man hamma bihasanatin walam ya'malha, siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum sempat mengerjakan, niat haji tapi belum sempat haji, niat jihad tapi belum sempat jihad, gitu kan, maka dikacatatkan baginya satu pahala lengkap. Fa'in amilah, kalau dia kerjakan, kutiba lahu asyru adhafi ila 700 ila adhafin katsira, akan dicatatkan baginya kalau dia niatkan dan dia kerjakan 10 kali lipat pahalanya sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang banyak. Jadi beda orang yang eksekusi di lapangan dengan orang yang cuma niat dapat pahala satu. Kayak misalnya Bapak Ibu mau tidur malam nih, daripada tidur saja kosong, niatkan sebelum tidur tulus dari hati mau sholat tahajud, sudah dapat pahala satu lengkap tahajud. Bapak Ibu niat, oh saya kalau bangun saya mau sholat 11 rakaat, dapat pahala 11 rakaat. Oh saya mau niat nanti kalau saya bangun saya sholat 2 rakaat, dapat pahala 2 rakaat. Tapi cuma dapat pahala satu saja, ya. Kalau dia bangun betul, misalnya 2:30, 3:30 sebelum subuh dia bangun, lalu dia sholat, dicatatkan baginya 10 kali lipat pahala tahajud, sampai 700 kali lipat dan kelipatan banyak tergantung kadar keikhlasan dia. Jadi beda orang yang niat saja dengan orang yang eksekusi di lapangan. Nah seperti itu. Tapi di sini beliau mengatakan hadits ini di halaman 63, kita lanjutkan paragraf tadi ya. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa terkadang derajat seseorang mujahid dapat diraih juga oleh selain mujahid. Bisa jadi dengan niat yang tulus, saya sudah berikan tadi contoh dan hadisnya, atau dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Misal contoh, Aisyah pernah berkata begini, ya Rasulullah, kami melihat jihad itu pahalanya besar sekali.
apakah kami kaum wanita juga pergi berjihad? Kata Nabi SAW, kalian punya jihad ya yang tidak ada peperangan di dalamnya. Haji dan umroh. Berarti bagi ibu-ibu, kalau pergi haji dan umroh sama laki-laki pergi medan perang. Karena ibu tidak wajib pergi ke medan perang, gitu kan? Sama ibu juga nafkah. Yang wajib cari nafkah suami. Ibu cuma mengelola nafkah itu. Bagaimana caranya bisa menyamai pahalanya? Ya, ibu kelola dengan baik, dengan amanah, ya. Harta tersebut, menyiapkan makan buat suami, menjaga amanah rumah dan anak-anaknya dan seterusnya. Maka itu jadi pahala juga, kan gitu. Suami kasih uang untuk puasa Ramadan, misalnya untuk buka puasa. Ibu kelola masakannya, kan suami juga buka puasa dari situ. Dapat juga pahalanya, nah seperti itu, ya kan? Nah, ini yang dimaksud di sini. Kata beliau, karena Nabi SAW memerintahkan semua manusia agar berdoa memohon surga Firdaus. Setelah beliau mengabarkan bahwa surga tersebut disediakan untuk para mujahid. Kalau orang mati syahid masuk surga Firdaus. Tapi kalau orang tidak pergi berperang dan tidak mati syahid bagaimana? Nah, dia bisa kejar dengan niatnya yang tulus, dengan dia memohon kepada Allah, dia kejar dengan maksimal amal-amal soleh yang bisa menyamai pahala jihad. Di antaranya Bapak Ibu duduk majelis ilmu begini, ini sama jihad. Ya. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ingin menuntut ilmu, asal Bapak Ibu ikhlas, ya, mau cari ilmu agama ini, maka dia seperti di jalan Allah sampai dia pulang. Ibu keluar rumah tadi, sampai balik lagi ke rumah nanti, seperti orang yang pergi medan perang lalu kembali. Mirip seperti itu. Asal niatnya ikhlas. Jadi bukan hanya testimoni, mau coba-coba pengajian, enak gak sih? Nah itu bukan. Atau seremoni ngeramein deh, teman-teman saya pada ngumpul sekalian reunian. Nah itu enggak. Memang ibu mau datang belajar. Ada temannya, tidak ada temannya. Ada yang kenal, tidak ada yang kenal. Intinya siapa yang nyampaikan tidak perlu dilihat apa yang disampaikan. Kalau benar, kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kita terima. Nah seperti itulah. Kalau itu ikhlas maka seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini apa yang ditulis oleh penulis dalam penjelasan hadis ini. Kita akan coba bedah hadis ini satu persatu supaya lebih dalam. Faedah pertama yang bisa diambil dari hadis adalah potongan pertama hadis, man amana billahi wa bi rasulih. Kedudukan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini keutamaan pertama dari hadis atau faedah pertama. Ya, diambil dari potongan hadis pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu makin kental dan makin dalam keimanannya kepada Allah, sehingga hidupnya, matinya, aktivitasnya, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia tinggalkan, apa yang dia nikmati, apa yang dia jauhi, semua itu karena Allah yang perintahkan dan larang. Nah itu berarti level keimanannya sudah sangat tinggi, ya. Dia tidak pernah ragu. Kalau sedang ada nikmat dia bersyukur, kalau sedang ada ujian tetap dia kembali kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini namanya orang yang beriman kepada Allah gitu ya. Nah ini beda-beda level keimanannya seseorang. Ada orang yang sangat tinggi sekali keimanannya. Sehingga dia kita temukan kalau ada nikmat dia bersyukur, kalau ada cobaan dia bersabar. Semuanya dia yakin baik yang Allah tentukan untuk dia. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kalau beliau sedang merasakan nikmat, beliau membaca Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Itu kalau ada nikmat. Kalau sedang ada ujian, Nabi SAW masih bersyukur. Nabi mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah dalam setiap keadaan. Padahal lagi ada musibah, lagi ada ujian. Nabi tetap memuji Allah, bersangka baik. Nah ini level keimanan yang sangat tinggi, ya. Karena di dalam Islam itu ada orang yang 3 tingkatan. Yang paling buruk diberikan nikmat tidak pernah bersyukur. Kita temukan orang ini selalu kalau kita ketemu berkeluh kesah. Suaminya masalah, istrinya masalah, pembantunya masalah, rumahnya masalah. Tidak pernah ada lisannya mengatakan Alhamdulillah. Semuanya kurang. Ini orang yang buruk, diberikan nikmat, ya, tidak bersyukur, diberikan cobaan pasti dia akan lebih mengeluh. Karena kalau nikmat aja dia keluhkan, apalagi cobaan. Ya. Ini orang buruk. Yang kedua, level orang-orang beriman. Ini standar. Yang kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman, wala yakunu dzalika illa li mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman saja. Inna asaba sarra syakar. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Wa inna asaba dharra sabar. Kalau diberikan ujian dia bersabar. Nah ini standarnya. Nikmat ada alhamdulillah. Ujian ada dia bersabar. Sabar artinya menerima keputusan Allah sambil ikhtiar cari jalan keluar. Level yang lebih tinggi adalah level orang-orang muhsin namanya. Orang yang terbaik. Diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian juga dia bersyukur. Dan bersangka baik dengan Tuhannya. Nah ini level keimanan.
Makin kuat iman seseorang, maka makin mudah dia melalui kehidupan ini. Sebab semua nikmat dia syukuri, semua cobaan dia bisa sabari. Ya. Nah iman ini Bapak Ibu sekalian bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Makin kita jaga ibadah-ibadah kita kepada Allah yang wajib dan sunnah, makin dalam rasanya iman itu. Contoh Bapak Ibu mungkin pernah umroh atau pernah haji. Kita kalau di sana karena yang kita kejar adalah ibadah terus kan. Mau datang sholat di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, kita ikuti pengajian, kita jaga diri kita, tutup aurat yang benar dan seterusnya. Maka kita merasa iman kita beda kan. Kita merasa kayak lebih dekat dengan Allah gitu. Nah itu kenapa? Karena amal soleh sedang kita jaga. Begitu juga kalau kita tarik amal-amal itu di Indonesia. Sebab pernah ada beberapa jemaah tanya saya, Ustaz, kenapa sih kita kalau di sini rasanya kayak dekat sekali dengan Allah? Kayak rasanya kalaupun mati kita sudah siap mau masuk surga karena selalu beribadah. Saya bilang karena Bapak Ibu beribadah. Coba jaga ini kalau pulang ke Indonesia maka akan sama yang dirasakan. Karena mereka berkeluh kesah kalau pulang ke Indonesia kayaknya kita rasa berkurang ya. Karena nggak dijaga lagi, gitu kan? Banyak orang pergi Saudi, pergi umroh atau haji pakai jilbab, pulang buka jilbabnya. Jadi hanya untuk musiman saja, itu kan sayang sekali. Makanya kendor lagi di Indonesia imannya kan gitu. Nah ini kedudukan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan pembenaran terhadap apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Gak boleh ada ragu. Pernah saya berbagi satu riwayat begini. Ada pernah sahabat Nabi, kakak kandungnya sakit perut. Lalu dia datang mengeluh kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah kakak saya sakit perut. Kata Nabi SAW, minumkan dia madu. Berikan dia madu. Orang itu pulang ke rumah, diminumkan kakaknya madu, karena dia tergesa-gesa, ya habis minumkan, dipulang lagi, ya Rasulullah belum sembuh. Maka kata Nabi SAW sambil berbicara dengan jelas kepada orang itu, didengar oleh sahabat-sahabat yang lain juga, sesungguhnya Allah benar, kalau madu akan menyembuhkan segala macam penyakit, dan perut kakakmu yang bohong. Bagaimana pembenaran terhadap janji Allah? Tidak boleh kita ragu. Ada banyak orang dibilangi oleh Nabi SAW, habbatus sauda dawa'un likul da'il lassam. Biji hitam itu atau jintan hitam kalau kita ya, itu obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Kadang-kadang yang muncul pertama, benar nggak sih? Nah berarti orang ini masih ragu dengan keimanannya. Kalau Nabi sudah sampaikan dari Allah, kenapa ragu? Kenapa nggak dijadikan habbatus sauda jintan hitam sebagai makanan harian? Minum kopi, minum teh, minum susu, ya, minum madu, buat sayuran, kue-kuean, kenapa nggak pakai jintan hitamnya? Nabi bilang obat untuk semua penyakit. Kenapa ragu? Nah, kalau ada ragu berarti level imannya masih belum sampai pada tingkat yang orang begitu yakin. Pokoknya semuanya iya. Kan itu. Apa yang Allah Rasul sampaikan pasti benar. Nah, tidak ada keraguan. Contoh yang lain, pernah ada satu orang Arab Badui. Ini kejadian di masa Nabi Muhammad SAW. Orang ini kebetulan mengembala domba, terus tiba-tiba ada satu dombanya Bapak Ibu sekalian diserang oleh serigala. Diterkam serigala, terus dikejar oleh si pengembala ini. Karena dombanya badannya berat, besar, serigala nggak bisa lari cepat. Tapi dia sudah menggigit domba itu. Kemudian dipukullah oleh si pengembala ini, akhirnya serigala itu lepaskan dombanya. Tapi uniknya, serigala itu berbicara bahasa manusia. Ini terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Kata serigala itu apa? Kenapa kau mengambil rezeki yang sudah Allah catatkan untukku? Kata si pengembala ini, kok bisa serigala pakai bahasa manusia? Kata serigalanya, ini riwayat yang sahih. Kata serigalanya, kenapa kamu heran dengan saya bisa berbicara seperti ini? Allah membuat bisa bicara gitu. Kenapa kau heran saya bisa bicara begini? Sementara kau tidak heran, ada utusan Allah di kota Madinah, maksudnya Nabi Muhammad SAW, membawa risalah dari Allah, tapi banyak orang yang tidak mau beriman. Maka orang itu kaget, kemudian tiba-tiba saja dia ya mengambil semua gembala, lalu dia pergi ke Madinah. Orang ini belum masuk Islam. Lalu dia tanya-tanya tentang Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian dia bertemu masuk Islam dia. Lalu dia ceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sebab saya datang sini karena tadi ada kejadian aneh, serigala bisa pakai bahasa manusia. Maka orang di masjid, orang banyak diam. Benar gak sih gitu ya? Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya aku, Abu Bakar sama Umar mempercayai itu. Saya percaya itu terjadi. Karena tidak ada bantahan dari wahyu kalau itu orang bohong. Berarti itu benar. Nah seperti itu level keimanan seseorang. Ini bisa Bapak Ibu tarik kepada semua ya. Kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah zakat, kita sudah tutup aurat, kita sudah berusaha beribadah kepada Allah. Apakah saya akan dapat balasannya? Demi Allah pasti akan dapat. Tidak ada keraguan. Bapak Ibu nih duduk majelis begini, pasti dapat keutamanya. Pernah haji, pasti dapat. Sholat, pasti dapat. Gak ada keraguan, tidak boleh ragu. Ragu sedikit imannya turun levelnya.
Ya. Karena Allah mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat seperti biji sawi kebaikan pasti akan diperlihatkan untuknya dan akan dapat balas. Tidak boleh ragu. Semua yang kita kerjakan akan kita temui balasannya. Sebaliknya, ada orang di sebelah kita kafir, dia buat maksiat segala macam. Dihukum gak ya? Dihukum. Karena wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat seperti biji sawi dari keburukan pasti akan dihukum. Gak ada orang yang lepas dari hukuman Allah itu. Kan gitu. Jadi ini namanya level keimanan. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kapan kita buka pintu dosa maka akan berkurang dia. Ini faedah pertama. Yang kedua, adanya perintah untuk menjaga sholat. Karena ini salah satu kiat untuk masuk ke dalam surga. Wajib mendapatkan surga. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan sholat 5 waktunya. Dan perhatikan 3 hal dalam sholat itu. Supaya maksimal pahalanya. Yang pertama, tepat waktu. Azan sholat. Gak ada lagi yang lain sudah. Gak ada negosiasi, gak ada bicara, gak ada meeting, gak ada. Tamu pun ada, maaf ya sudah azan, kita sholat yuk. Ajak mereka sholat. Dan gitu. Ini tepat waktu. Karena waktu ditanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, sholat di waktunya. Kalau Bapak Ibu sholat nih, berjamaah aja misalnya, awal waktu. Ada temannya ibu di sebelah, ya, dan Bapak sekalian, bilang, pas imam bilang Allah Akbar, dia Allah Akbar. Kitanya datang, setelah imam baca Al-Fatihah, waladdallin amin, kita baru datang Allah Akbar. Sudah beda pahala kita dengan teman kita. Karena teman kita dapat dari awal takbiratul ihram. Makanya kalau imam sudah Allah Akbar, tidak usah ngobrol lagi, nggak usah lagi periksa handphone. Allah Akbar, Allah Akbar. Karena pada saat itu malaikat sudah mulai catat. Mulai takbiratul ihram, mulai iftitahnya, itu dicatat semua. Orang yang masbuk 1 rakaat dengan orang yang dapat full 4 rakaat misalnya duhur, maka beda pahalanya. Begitu juga dengan orang yang sholat setelah awal waktu. Sudah lewat setengah jam baru sholat, 1 jam baru sholat, nanti menjelang asar baru sholat, beda semua pahalanya. Beda semua pahalanya. Jadi itu harus perhatikan tepat waktunya. Yang kedua, tepat gerakan. Harus benar-benar sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Takbiratul ihram, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk dan terus sampai salam, semuanya harus dengan tumaknina. Tenang sekali. Konsentrasi, gak buru-buru. Ya, Imam Bukhari mengkhususkan bab namanya bab musi'us sholah. Bab orang yang buruk sholatnya. Karena di masa Nabi SAW pernah ada orang datang, dia kena buru-buru mau ngobrol sama Nabi, sholat dia, Allah Akbar, ruku, sujud, cepat sekali. Selepas salam, Nabi bilang, kembalilah sholat karena kau belum sholat. Orang itu ulangi lagi sholatnya, tapi rupanya sama juga, buru-buru juga. Sampai 3 kali orang itu ulangi, Nabi SAW mengatakan kembali, ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Terakhir dia bilang, ya Rasulullah, setelah 3 kali, dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak tahu cara lain. Ini yang saya faham. Maka Nabi ajarkan, kalau kau mau sholat, tenangkan dulu fisikmu. Tenang dulu. Menghadap kiblat tenang. Sudah tenang semuanya, baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tenang. Biarkan sendi-sendi kembali pada tempatnya. Tangan tenang, sudah di dada, baru mulai iftitah. Pelan-pelan bacanya. Al-Fatihah, pelan-pelan bacanya. Surah, pelan-pelan bacanya. Kemudian baru ruku. Setelah ruku, kata Nabi SAW, tenangkan dulu seluruh anggota tubuhmu, sendi-sendinya. Baru baca, Subhana Rabbil Azim. Saya sering pandu, terutama mudah-mudahan Allah mudahkan saya pertama mengamalkan Bapak Ibu sekalian. Kalau mau khusyuk dalam sholat dan maksimal pahala, kasih jeda waktu. Walaupun setengah detik saja kalau baca misalnya, Subhana Rabbiyal Azim. Diam dulu, setengah detik aja. 1 detik cukup. 1 misalnya, Subhana Rabbil Azim. 1 detik lagi, Subhana Rabbil Azim. Jangan Allah, Alhamdulillah, apa ini? Sholat apa ini? Nggak ada yang diterima gitu. Sekarang Bapak Ibu rasionalnya gini, kalau diundang sama presiden ke Istana Merdeka, kemudian menghadap sana, kira-kira Bapak Ibu mau ngomong gitu, kayak orang kumur-kumur, buru-buru, diusir sama protokolnya kan? Ini ngomong apa nih? Ada cara ngomongnya, tutur katanya, mana yang boleh diucapkan, tidak boleh diucapkan, itu sama presiden, raja manusia. Bagaimana dengan Allah? Gitu kan? Kita harus benar gerakannya. Lebih baik sholat 2 rakaat dengan tumak nina dibandingkan sholat 1000 rakaat tapi buru-buru. Kan gitu. Jadi tenang. Setiap sholat itu jangan sampai luput dengan maksimal tepat gerakan. Ya, dan ini harus sesuai dengan gerakan Nabi SAW ajarkan. Yang ketiga, tepat bacaan. Bacanya pelan-pelan, tadi sudah kita jelas. Baca.
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan terusnya sampai akhir. Atau mau baca doa yang lain gitu kan. Cukup banyak doa-doa iftitah ya yang bisa dipilih. Bisa dibaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya sampai akhir ya. Ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Ada beberapa zikir-zikir yang bisa dibaca dalam iftitah. Kemudian kita masuk ada Rabbu Jibril wa Allahumma Rabbu Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal sampai akhir. Itu cukup banyak, mungkin ada 6 atau 7 pilihan dalam doa iftitah. Bisa dipilih salah satunya. Baca Al-Fatihah setelah itu dengan tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau rakaat pertama sunnahnya baca isti'adzah dulu baru Al-Fatihah ya. Rakaat kedua langsung saja bismillah. Tapi kalau rakaat pertama baru membaca Al-Fatihah baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti dulu. Ar-Rahmanirrahim, berhenti dulu. Gitu terus sampai selesai. Jadi begitu dengan tenang, ini tepat bacaan namanya. Ya, seperti itulah bacanya. Nah, 3 hal ini kalau ditemukan insya Allah, kalau diterapkan insya Allah akan menjadi solat yang maksimal. Itu namanya iqamis salah. Di sini dikatakan wa aqamas salah. Ini faedah kedua, mendirikan solat dengan benar. Dimulai dengan solat wajib. Ya, solat sunnah akan ikut. Kalau Bapak Ibu jaga solat wajibnya, sunnahnya insya Allah juga akan terjaga ya. Faedah ketiga, adanya anjuran untuk puasa Ramadan. Yang sudah kita tahu tentunya, tinggal diperhatikan larangan-larangan atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sehingga bisa maksimal ya. Jangan sampai kita puasa Ramadan kayak kemarin tapi tetap aja matanya lihat haram, telinganya dengar haram, tangannya masih menjamah yang haram, masih manipulasi data lah dan segala macam, maka batal puasanya nanti atau tetap berbohong dan seterusnya. Faedah keempat di sini, siapapun yang menjaga 3 hal tadi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, puasa Ramadan, maka wajib Allah memasukkannya ke dalam surga. Ya, jadi sudah dapat jaminan surga. Ini faedah keempat dari hadis. Faedah kelima, adanya anjuran untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dikatakan dia berperang di jalan Allah. Faedah ketujuh, faedah keenam ya. Tadi faedah beriman kepada Allah Rasulnya, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat dia akan mendapatkan surga, yang kelima berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang keenam kalaupun sedang tidak berperang dianjurkan memperbanyak waktu di dalam rumah. Ya, kalau tidak penting jangan keluar rumah. Ya, itu dalam banyak hadis disebutkan tentang keutamaan itu ya. Orang-orang yang baik itu adalah orang yang dia selamatkan diri dari bahaya orang ataupun orang selamat dari bahaya dia. Dengan dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, kecuali darurat dia harus keluar, ketemu orang, pengajian, ada aktivitas. Kalau tidak, jangan buang-buang waktu di luar rumah. Rumah itu sudah cukup menjadi tempat surga buat kita. Ya, apalagi bagi ibu-ibu itu luar biasa rumah itu. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan para wanita untuk dan dijadikan afdal sholat wajibnya pun di rumah. Kan gitu. Itu sumber pahala buat dia. Kemudian selanjutnya adanya ini faedah yang ke-6 ya. Adanya anjuran dan dibolehkan seseorang itu bertanya kalau memang dibutuhkan. Karena sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, boleh enggak saya sebarkan berita ini kepada manusia? Nah, Bapak Ibu boleh bertanya kepada orang-orang di pengajian, siapa yang isi pengajian misalnya, selama itu ikhlas karena Allah dan butuh ilmu. Bukan untuk pamer, bukan untuk dibilang sama teman-temannya pintar, bukan untuk menguji pemateri. Itu dilarang ya. Kata Nabi SAW, tidak boleh orang belajar agama untuk menyaingi para ulama. Hanya untuk dibilang pintar dan segala macam. Nah, itu kalau itu ada insya Allah jadi pahala buat dia. Itu faedah yang bisa kita ambil yang ketujuh ya. Jadi yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua sholat, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat akan mendapatkan jaminan surga kalau dia jaga ketiga poin tadi, yang kelima dia berperang jalan Allah, yang keenam dia tinggal di rumahnya selama ya tidak ada keperluan yang mendesak ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah bolehnya orang bertanya memang bila diperlukan dengan niat ikhlas dan bukan untuk pamer ataupun menguji pematerinya. Selanjutnya, ya saya ulangi lagi, yang beriman kepada Allah 1, sholat 2, puasa 3, masuk surga 4, kemudian berperang 5, tinggal di rumah 6, yang ketujuh adalah boleh bertanya tadi,
Yang kedelapan, faedah yang bisa diambil dari hadis, adanya Allah janjikan derajat-derajat yang tinggi bagi para mujahidin. Dikatakan sini Allah menyiapkan 100 derajat di surga bagi para mujahidin, antara satu derajat dengan derajat di atasnya itu adalah antara langit dan bumi. Ya. Maksudnya di sini adalah tergantung kadar keikhlasan dan pengorbanannya. Ada orang, dia begitu ikut perang, baru masuk di medan perang kena tembak mati syahid misalnya. Sama nggak pahalanya dia sama orang yang berperang selama 1 bulan, tiap hari berperang, nanti akhir bulan baru meninggal. Beda. Orang yang mati nanti itu lebih besar pahalanya, karena lebih banyak dia berjuang gitu ya. Orang yang berperang hanya pergi dengan fisiknya, dengan orang yang berperang membawa fisik dan hartanya, beda pahalanya. Orang yang pergi berperang dengan harta dan fisik, beda pahalanya dengan orang yang pergi membawa harta fisik dan mengajak orang-orang untuk pergi berperang. Misalnya dia dakwakan. Nah itu kan derajat-derajat di surga tuh menyebabkan perbedaan di situ. Ya, mirip dengan kita sholat nih. Kita azan sholat. Beda pahalanya dengan orang sebelum sholat, dia udah kemas ibadahnya. Pernah kita singgung masalah kemasan ibadah ya. Misalnya ibu-ibu siapin mukennah yang bersih, sejadahnya bersih, dibubuhi minyak wangi karena mau ketemu sama Allah, mau sholat. Sebelum azan sudah siap-siap. Begitu azan sudah di sejadahnya. Gitu kan. Itu beda pahalanya dengan orang, tunggulah masih azan ngobrol dulu, aktivitas yang lain, nanti sudah selesai sholat di masjid baru dia sholat, itu beda pahalanya, dan seperti itulah. Nah semua itu ibadah nanti ada perbedaan-perbedaan derajatnya. Dalam satu hari kita sudah bisa membedakan antara derajat kita sama orang di sebelah kita. Contoh misalnya ada teman kita, subuh dia sholat on time, kita nggak sholat on time, sudah beda pahalanya. Ya, ada tadi subuh misalnya teman-teman kita, mereka baca Quran 1 lembar Al-Quran, kita belum baca. Ada orang yang zikir pagi, kita belum baca. Misalnya, ya, ada orang sholat duha 11 rakaat, 8 rakaat atau 12 rakaat. Kita cuma sholat 2 rakaat misalnya. Ada orang zuhur misalnya, kayak gini dia ikut pengajian, yang satu tidak ikut pengajian. Satu hari itu kita sudah bisa bedain antara kita sama orang di sebelah kita. Apalagi kalau sudah 2 hari, 3 hari, 10 hari itu kan banyak sekali perbedaannya. Oleh karena itu seorang muslim harus lebih hati-hati. Dia harus jeli untuk mengejar maksimal di setiap peluang ibadah itu. Yang ke-10, adanya anjuran agar kita minta surga Firdaus kepada Allah. Surga tertinggi. Walaupun amal kita tidak banyak. Tapi setiap merengek manja sama Allah, ya Allah masukkan aku di surga Firdausmu. Mau lebih besar lagi pahalanya, juga pasangan hidupku, anak-anakku, kerabatku, kita mohon kepada Allah. Allah itu zat yang maha kaya, maha pengasih, maha penyayang. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta sama manusia. Karena kalau kau minta sama manusia, dia akan marah. Sekarang kita minta mungkin dikasih 2 kali, 3 kali, 10 kali, dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat, maksudnya Allah, yang kalau kau tidak minta malah Allah marah. Makin banyak kita minta sama Allah, makin manja kita, maka makin besar pahalanya. Dan makin besar peluang mendapatkan apa yang kita minta. Oleh karena itu merengek saja. Modalnya ini tinggal menangis minta. Ya Allah masukkan saya ke surga Firdausmu ya Allah, walaupun amalku tidak cukup misalnya. Ya, maafkan dosa-dosaku yang menjadi penghalang misalnya untuk masuk ke surga Firdaus. Pokoknya kita targetnya selalu jangan lupa mulai habis pengajian ini minta Firdaus terus. Antara azan dan iqamah, sepertiga malam, waktu hujan turun, lagi safar, semua waktu-waktu mustajab doa ini Bapak Ibu minta itu. Di sini dikatakan karena surga Firdaus adalah surga yang terbaik, ya. Dan dia berada di bawah arsy-Nya Allah. Nah ini pelajaran selanjutnya yang ke-11, Allah memiliki arsy, singgasana. Dan arsy adalah makhluk Allah terbesar. Ya, makhluk Allah terbesar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tsumma stawa 'alal arsy, dan Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Kita imani apa adanya. Nah, kita imani apa adanya. Dan dikatakan di situ, dan dari situlah sungai-sungai surga mengalir. Sungai-sungai surga mengalir. Jadi di surga itu kalau dalam beberapa hadis disebutkan ada lautan, ya. 4 lautan, yang laut itu yang pertama berisikan air tawar yang manis. Dalam sebuah hadis disebutkan air tawarnya itu lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Ya. Kemudian yang kedua, lautan dari minuman anggur yang tidak memabukkan. Ya. Kemudian yang ketiga, susu yang tidak pernah basi.
Yang keempat, madu yang tidak ada sama sekali kotorannya, tersaring bersih. Jadi ada 4 lautan. Itu disebutkan dalam surah Muhammad, surah nomor 47, seingat saya ayat 15. Ya. Nah dalam hadis-hadis disebutkan, banyak hadis yang disebutkan, ini pernah kami bedah di buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Itu disebutkan dari laut-lautan inilah mengalir air-air sungai di setiap istana. Nanti setiap istana kita di surga itu pasti ada sungainya. Ya, sungai mengalir dan dari 4 jenis ini. Ada air tawar yang manis, ada minuman anggur yang tidak memabukkan, ada susu yang tidak pernah basi, dan juga ada madu yang tidak ada kotorannya, sudah tersaring bersih. Nah semua itu akan ada mengalir di sungai kita dan itu milik kita abadi. Ya. Kalau di dunia ini miliknya sementara. Bapak Ibu punya BPKB, punya sertifikat tanah, itu sementara. Kalau kita mati jadi warisan ahli waris. Ya kan gitu. Bukan milik kita, cuma sementara. Tapi kalau di akhirat nanti satu kali Bapak Ibu dapat istana itu, fasilitas itu selamanya punya kita. Karena Allah selalu ikutkan dengan kata-kata khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Nah seperti itu ya. Nah itu yang dimaksud dengan hadis ini tentunya. Ya, saya akan tambah dengan satu bahasan kita. Nanti kedepannya kita akan pindah ke masalah ribat. Jadi kita masih bahas tentang keutamaan jihad ya. Jadi kalau seperti biasa kalau Bapak Ibu mau kasih judul di halaman 61 itu di cetang pertama sama cetang kedua ini keutamaan jihad atau motivasi untuk jihad. Kita kalau kasih judul ya. Di halaman 63 ada cetang kedua itu masih sama ini mirip. Maksudnya menyebutkan tentang keutamaan jihad ya. Berbunyi dari Abu Abs Abdurrahman ibn Jabir mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Makbarrat kadama abdin fisabilillah fatamassuhun nar." Tidaklah 2 telapak kaki seorang hamba yang berdebu di jalan Allah akan tersentuh api neraka. Ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, kalau hanya sekedar debu saja di medan perang yang menempel di kaki mampu menjauhkannya dari jilatan api neraka, bagaimana dengan seseorang yang berusaha dan mengerahkan segenap kekuatannya? Ya, hadits ini Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran kepada kita yang kita garis bawahi 1 poin saja, yaitu tentang masalah adanya motivasi untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana debu saja medan perang. Karena orang kalau di medan perang kan pasti kena debu ya. Apakah tanknya, mobilnya kah, kakinya kah, kudanya kah, pokoknya pasti debu akan kena. Nah debu itu kalau kena tubuh, sudah cukup membuat tubuh itu tidak akan disentuh api neraka. Walaupun cuma sekali. Dalam sebuah riwayat yang lain, riwayat sahih, kata Nabi SAW, siapa yang berperang di jalan Allah, itu ukuran ya, perahan susu unta. Maaf ini cuman gambaran supaya mudah difahami kan kalau kita lagi mau perah susu unta atau susu kambing atau susu sapi, kalau kita pegang ya untuk mengeluarkan susunya kita perah, terus kita perah yang kedua, jeda antara perah 1 sama perah 2 kan hitungan detik ya. Kan cepat sekali orang merah itu ya. Nah, kalau orang di medan perang ukuran perahan susu 1 ke susu yang kedua, hitungan detik. Itu saja sudah cukup Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi saking mulianya orang yang pergi berperang itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Nabi pernah di medan perang, kemudian dia berdiri sejenak. Orang-orang semua pada jalan dia berdiri sejenak. Lalu orang-orang pada tanya, "Wahai Abu Hurairah, kenapa Anda diam di sini sejenak?" Kata beliau, "Karena saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sesaat saja di medan perang itu lebih baik daripada qiyamul lail, salat malam Lailatul Qadar di depannya Hajar Aswad." Ya. Jadi sesaat saja, cuma hitungan detik di medan perang lalu pulang misalnya, itu sudah lebih afdal daripada menghabiskan Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad, di depan Ka'bah. Saking besarnya keutamaannya, itu besar sekali keutamaannya. Makanya pernah ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ada enggak amalan yang bisa menyamai paling tidak jihad?" Kata Nabi SAW, "Kalian tidak bisa." Diulangi lagi, Nabi SAW mengatakan tidak bisa. Tidak sampai 3 kali kalau salah orang itu nanya. Baru kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang pergi berperang dari semenjak pergi sampai dia pulang lagi, seperti orang yang puasa tidak pernah buka puasa dan orang yang sholat malam tidak pernah berhenti sholat malamnya sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi berapa lama dia di medan perang, nah begitulah pahala dia seperti puasa setiap harinya, tidak pernah buka puasa dan juga sholat malam tidak pernah berhenti. Jadi keutamaan yang sangat besar ya. Oleh karena itu dianjurkan sekali setiap muslim berharap bisa melakukan ini, bukan berharap mau perang sama orang, enggak.
Karena Nabi SAW mengatakan, jangan kalian berharap ketemu musuh. Ya, tapi berharaplah kalau musuh mendengar mereka pergi, mereka takut. Tapi kalau kalian ketemu, maka hadapilah. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran tentang masalah jihad. Dan kalau kita mau bahas bab jihad ini luas sekali, ya luas sekali keutamaannya. Tapi ini sebagian kecil dari keutamanya. Kedepannya insya Allah kalau di cetang yang ketiga kita di halaman 64 itu, Bapak Ibu kasih judul tentang keutamaan ribat. Ribat itu berarti berjaga-jaga di perbatasan antara musuh sama kita gitu. Nanti kita jelaskan insya Allah pertemuan akan datang. Dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita, dan semoga semua yang hadir offline ataupun online dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan kalaupun punya ada masalah yang sedang dihadapi, dan semoga Allah SWT selalu menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita, dan Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dengan baik, dan juga dijadikan kita masyarakat yang gotong royong dengan pemerintah selama bukan maksiat kepada Allah, agar negara kita menjadi negara yang makmur, tentram, dan juga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.